Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel YouTube Garda Warta agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Meningkatnya kasus gugatan pra-peradilan maupun terhadap aparat kepolisian dalam penanganan sebuah kasus membuat keprofesionalisme kinerja Polri kembali diuji. Kamis pagi, Pengadilan Negeri Kota Madiun kembali menerima pendaftaran gugatan pra-peradilan dari tim advokat Adi dan Dewantoro Lawyers. Saat dikonfirmasi awak media, tim advokasi mengungkapkan bahwa pihaknya melakukan upaya hukum dengan gugatan pra-peradilan yang ditujukan kepada institusi Polri, dalam hal ini adalah Kepolisian Sektor Manguharjo Kota Madiun. Menurutnya, unit penyidik dari Satreskrim Polsek Manguharjo dinilai mengabaikan aturan atau tata cara yang sudah diatur dalam KUHP dalam menangani sebuah perkara. Di mana dalam perkara yang disangkakan terhadap kliennya, yaitu dari awal laporan polisi langsung muncul sprindik atau surat perintah penyidikan pada hari dan tanggal yang sama, bahkan sebelum dilakukan penyelidikan terlebih dahulu. Selain itu, kliennya juga langsung ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya pemanggilan saksi-saksi terlebih dahulu. Salah penerapan KUHP yang tidak tercapai. Jadi mereka mengabaikan aturan-aturan yang yang sudah diatur dalam KUHP. Sehingga KUHP itu sebenarnya menjadi tata cara untuk penanganan perkara atau dalam petugas penegak hukum untuk menangani perkara, sehingga mereka apabila terdapat tidak dengan tatanan sesuai KUHP, berarti kita punya hak untuk mengajukan permohonan pra-peradilan. Kalau diduga itu salahnya di mana, Pak? Kalau kesalahan itu sebenarnya mereka dari awal, dari mulai laporan LP itu sudah muncul langsung sprindik. Nah, di situ kan belum ada penyelidikan. Tiba-tiba surat perintah penyidikan itu terbit pada hari yang sama dengan laporan LP, laporan polisinya itu. Sehingga belum ada dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan tersangka. Berarti belum dilakukan pemanggilan saksi-saksi gitu, Pak? Belum ada. Sudah dijadikan tersangka? Sudah dijadikan tersangka sebelum berdasarkan laporan penyelidikan gitu ya? Hanya berdasarkan laporan saja. Nah, jadi untuk mengantongi dua alat bukti sesuai KUHP itu tidak cukup. Jadi harusnya dicukupi dulu dua alat bukti, baru petugas atau penyidik itu gelar perkara dulu, baru gelar perkara itu baru bisa menetapkan tersangka. Terkait penanganan kasus 372 atau 378, perkara dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan penyelenggaraan arisan online dengan tersangka berinisial LAP 26 tahun, warga Jalan Ciliwung Kota Madiun yang saat ini kasusnya ditangani oleh penyidik Polsek Manguharjo Kota Madiun. Kapolsek Manguharjo, Kompol Mujo Prajoko, menyatakan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan gugatan pra-peradilan adalah merupakan hak dari masyarakat. Saya pun baru tahu siang ini, 1 jam yang lalu, terkait dengan adanya PH yang mengajukan gugatan pra. Itu hak masyarakat yang mencari keadilan. Namun demikian, kami berkeyakinan melalui penyidik kami bahwa melalui SOP yang benar, langkah-langkah penyidikan yang sudah diambil dari awal, gelar perkara internal, koordinasi dengan JPU dan seterusnya, dan keyakinan penyidik, sehingga kami berkeyakinan terhadap suatu peristiwa yang disampaikan itu sudah memenuhi unsur pidananya. Ya, yang jelas ketika orang atau seorang penyidik melakukan proses pemeriksaan, tentunya melakukan upaya-upaya penyelidikan lebih awal. Upaya penyelidikan, pemanggilan saksi, pemeriksaan saksi-saksi, pemenuhi alat bukti yang cukup, dan gelar internal, koordinasi CCS, itu langkah-langkah kami, sehingga kami pastikan penyidik kami benar secara aturan dalam proses penyidikan. Demikian. Jadi penetapan tersangka sudah sesuai dengan kami sudah lakukan SOP dan kami gelar secara internal. Jadi upaya-upaya kami dengan maksimal, termasuk juga upaya-upaya ketika mungkin ada hal yang kurang dari proses penyidikan kami lengkapi, sehingga menentukan seorang sebagai tersangka itu sudah kami yakini benar. Tersangka LAP sendiri adalah penyelenggara arisan yang dilaporkan oleh membernya berinisial SLT warga Ring Road Kota Madiun, di mana dalam arisan online tersebut LAP dianggap melakukan penipuan. Menurut kuasa hukum tersangka, alasan tidak diberikannya perolehan arisan 50 juta
yang diikuti oleh 17 orang tersebut kepada SLT atau pelapor lantaran SLT tidak mau menandatangani surat pernyataan sanggup membayar arisan hingga selesai. Ini karena SLT juga ikut di arisan lainnya dengan nominal 30 juta dan karena hal tersebut LAP bermaksud memotong. Namun SLT tidak mau hingga melaporkan kasus ini. Tersangka LAP yang saat ini telah ditahan di Polsek Manguharjo sendiri adalah seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak berumur 5 tahun dan bayi yang masih berumur 7 bulan. Yang masih membutuhkan ASI. Untuk itu, pihak tim kuasa hukum tersangka akan mengajukan penangguhan penahanan atas pertimbangan kemanusiaan. Dari Madiun, Tim Liputan Garda TV. Garda Revolusi Multi